Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin 6 macam kue isian snack box kekinian. Untuk resep pertama aku bikin risoles isi kentang wortel ayam. Langkah pertama aku siapkan bumbu halusnya. Di sini aku sudah siapkan bawang merah, bawang putih dan juga biji pala. Nah, ini semua mau aku haluskan ya teman-teman. Boleh diulek atau bisa juga pakai blender seperti ini. Kalau bumbunya sudah dihaluskan seperti ini, kemudian tumis bumbu dengan sedikit minyak, tumis sampai kadar airnya menyusut dan bumbunya matang. Nah, ini bumbunya sudah matang ya. Selanjutnya ini aku sudah siapkan 500 gram kentang dan wortel yang sudah dipotong dadu seperti ini. Ini kentangnya masih mentah ya teman-teman. Kemudian masukkan ke dalam bumbu yang tadi sudah kita tumis. Ini diaduk-aduk rata dulu. Selanjutnya di sini aku mau tambahkan 350 ml air. Nah, masukkan airnya, kemudian masak sampai kentang dan wortelnya menjadi empuk ya. Jadi ini sekalian direbus ya teman-teman. Kalau kentang dan wortelnya sudah matang dan sudah empuk seperti ini, selanjutnya aku di sini sudah siapkan ayam suwir sebanyak 300 gram. Ini langsung aja campurkan ke dalam kentang dan wortelnya, diaduk rata. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini aku pakai garam, kaldu ayam bubuk, lada bubuk dan juga gula pasir. Masukkan semuanya, diaduk rata. Kemudian tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis seperti ini, lalu campurkan, lalu aduk rata kembali. Kalau teman-teman kurang suka menggunakan daun bawang atau seledri, ini bisa di skip ya. Nah, karena ini teksturnya tuh masih ambyar, jadi aku mau tambahkan 2 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air supaya isiannya itu lebih mengikat ya teman-teman, tidak ambyar seperti ini. Nah, ini diaduk rata sampai teksturnya sedikit mengental atau padat ya. Nah, kalau teksturnya sudah seperti ini sudah cukup. Kemudian matikan api lalu sisihkan dulu. Nah, selanjutnya aku mau bikin kulit risolnya. Di sini aku sudah siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang, kemudian tambahkan setengah sendok makan garam, lalu tambahkan 4 sendok makan tepung tapioka atau boleh pakai tepung sagu ya. Kemudian ini diaduk rata. Lalu tambahkan air sebanyak 1200 ml. Ini diaduk rata sampai tepungnya benar-benar tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Kalau teksturnya sudah seperti ini, selanjutnya masukkan 2 butir telur. Selanjutnya tambahkan 4 sendok makan minyak goreng. Nah, lalu diaduk rata kembali sampai benar-benar tercampur merata. Nah, kalau adonannya sudah tercampur merata, selanjutnya tambahkan sisa airnya ya. Ini adonannya jangan terlalu encer ya teman-teman, karena kalau adonannya terlalu encer, nanti kulit risolnya itu akan mudah robek dan mudah pecah pada saat digoreng. Nah, ini konsistensi adonannya seperti ini, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental ya. Kemudian ini mau langsung aku cetak. Di sini aku menggunakan teflon dengan diameter 22 cm. Ini diameter bawahnya 20 cm ya teman-teman. Tuang 1 sendok sayur adonan, kemudian diputar supaya merata. Nah, kalau bagian pinggirnya sudah mengering, itu tandanya kulitnya sudah matang ya. Kemudian ini kulitnya ditumpuk di dalam satu piring aja ya teman-teman. Lakukan sampai semuanya selesai.
Nah, untuk kulit risolnya sudah selesai aku buat semua. Tadi untuk adonan kulitnya aku sisakan untuk pencelup ya. Selanjutnya ini yang mau aku bentuk, ambil satu lembar kulit risol, gunakan bagian yang mulus itu untuk bagian dalam supaya pada saat risol dibentuk itu tidak mudah pecah ya teman-teman. Kemudian masukkan 1 sendok makan penuh isian, lalu lipat bagian atasnya, lalu sisi kiri dan kanan, kemudian digulung. Nah, untuk ujungnya ini tidak perlu menggunakan lem ya, karena menurutku ini sudah rekat karena nanti kita mau beri tepung panir. Nah, lakukan lagi sampai semuanya selesai. Untuk satu resep ini menghasilkan 41 pieces ya. Jadi untuk isiannya itu cukup untuk 41 pieces. Nah, untuk pencelupnya di sini aku gunakan adonan kulit risol yang tadi aku sudah sisakan ya teman-teman. Kebetulan memang ada lebihnya. Lalu untuk tepung panirnya itu aku sudah blender terlebih dahulu. Nah, di sini aku ambil 1 buah risol, kemudian celupkan ke tepung basah, lalu gulingkan ke tepung panir. Nih, hasilnya seperti ini. Aku sarankan agar tepung panirnya itu di blender jadi lebih irit ya, teman-teman. Pada saat digorengnya juga tidak banyak tepung panir yang rontok nantinya. Nah, ini lakukan sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya, risolnya udah jadi. Kemudian ini mau aku diamkan di kulkas selama 1 jam supaya tepung panirnya lebih menempel pada saat digoreng nanti. Nah, kalau udah 1 jam didiamkan, ini mau langsung aku goreng di minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan. Untuk gorengnya ini aku cukup 1 kali balik aja ya teman-teman, dan usahakan minyaknya itu terendam ya supaya hasil risolnya itu jadi bagus. Nah, kalau satu sisi sudah mulai kecoklatan, ini langsung aja dibalik, lanjut goreng lagi sampai kedua sisi kecoklatan ya. Nah, karena ini warnanya sudah golden brown, ini tidak perlu terlalu coklat ya teman-teman menggorengnya supaya tampilannya itu tetap cantik. Ini langsung aja diangkat kemudian ditiriskan hingga benar-benar tiris supaya tidak berminyak ya. Nah, untuk resep yang kedua di sini aku bikin pastel dengan isian bihun dan sayur. Langkah pertama aku mau buat kulit pastelnya dulu. Di sini aku siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu tambahkan 50 gram margarin. Kemudian ini mau aku aduk menggunakan tangan. Nah, tangan aku sudah bersih ya teman-teman. Ini diaduk sampai tercampur rata dan tekstur margarin dan tepungnya itu sedikit berpasir ya. Nah, kalau teksturnya sudah seperti ini, kemudian masukkan air hangat sebanyak 240 ml. Kalau teman-teman suka kulit pastel yang beruntusan, ini wajib menggunakan air hangat ya. Tapi kalau teman-teman lebih suka pastel yang kulitnya mulus, jangan gunakan air hangat, lebih baik gunakan air suhu ruang. Nah, ini masukkan airnya secara bertahap sambil terus diaduk sampai tercampur rata ya. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya di sini aku mau tambahkan minyak sayur atau minyak goreng sebanyak 30 ml. Lanjut diaduk dan diuleni sampai benar-benar tercampur rata. Kalau adonannya sudah tercampur rata dan sudah kalis seperti ini, kemudian adonannya mau aku diamkan selama 30 menit supaya adonannya lebih rileks dan membentuk gluten ya. Jangan lupa bagian atasnya ditutup menggunakan kain bersih atau bisa menggunakan plastik wrap ya.
Nah, sambil menunggu adonannya didiamkan, di sini aku membuat isiannya. Aku sudah siapkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang kasar seperti ini. Kemudian tumis bawang sampai matang dan juga harum. Kemudian di sini aku sudah siapkan 2 buah wortel yang sudah diparut seperti ini. Kemudian masukkan wortel ke dalam tumisan bawang yang sudah matang. Aduk rata lalu tambahkan 150 ml air. Masukkan ke dalam wajan, kemudian rebus wortel sampai benar-benar matang ya. Nah, kalau dirasa wortelnya sudah matang dan juga empuk, kemudian selanjutnya ini aku masukkan ayam suwir. Ini sudah matang ya teman-teman. Lalu campurkan ayamnya ke dalam wortel. Diaduk rata dulu. Kemudian tambahkan bumbu-bumbunya. Di sini aku pakai garam, kaldu ayam bubuk, lada bubuk dan juga gula pasir. Aduk rata kembali, jangan lupa dites rasa ya. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan 2 keping bihun yang sudah direbus, dan ini bihunnya sudah aku potong-potong menjadi lebih pendek supaya pada saat diaduk atau dimasak itu mudah tercampur ya. Lalu campurkan bihun ke dalam wortel, kemudian aduk sampai benar-benar tercampur merata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya masukkan 2 batang daun bawang seledri yang sudah diiris tipis. Ini langsung campurkan aja ke dalam bihunnya ya teman-teman, aduk rata. Kalau sudah benar-benar tercampur rata dan sudah dites rasa, ini sudah matang ya isiannya teman-teman. Jadi ini langsung aja matikan api dan sisihkan. Nah, kembali lagi ke adonan kulit pastel. Setelah didiamkan selama 30 menit, ini kulit pastelnya lebih lentur ya teman-teman, dan pastinya lebih mudah untuk digilasnya nanti. Kemudian untuk kulit pastelnya di sini aku mau timbang menjadi beberapa bagian. Untuk satu adonan itu aku timbang seberat 25 gram ya. Nah, untuk satu resep kulit pastel ini menghasilkan 32 pieces. Dan ini aku bulat-bulatkan seperti ini. Kalau sudah dibulat-bulatkan, selanjutnya mau aku bentuk. Nah, untuk kulitnya di sini aku mau tutup menggunakan kain bersih atau plastik supaya tidak kering ya. Ambil satu adonan kulit pastel, kemudian gilas memanjang seperti ini. Ini jangan terlalu tipis menggilasnya ya teman-teman. Kalau sudah, selanjutnya masukkan isian pastel secukupnya, lalu lipat dan bagian ujungnya direkatkan seperti ini. Kemudian dipilin-pilin seperti ini ya teman-teman. Ini gampang banget dan kulit pastelnya itu beneran lentur banget ya. Tuh, hasilnya cantik banget dan juga rapi. Nih aku ulangi lagi ya, ambil satu adonan kulit pastel, kemudian gilas memanjang atau berbentuk oval, lalu beri isian secukupnya. Kemudian lipat hingga menjadi setengah lingkaran, bagian ujungnya direkatkan seperti ini, kemudian dipilin-pilin seperti ini. Nah, lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini dia hasilnya, pastel yang sudah dibentuk. Tuh, hasilnya cantik-cantik banget ya, bentuknya rapi. Dan ini lanjut mau aku goreng ya teman-teman. Siapkan wajan dengan minyak yang lumayan banyak, kemudian masukkan pastel ke dalam minyak. Nah, untuk minyaknya ini di sini sudah panas dan menggunakan api sedang ya teman-teman. Kalau teman-teman mau kulit pastelnya itu lebih beruntusannya itu lebih banyak, gunakan minyak yang sudah benar-benar panas dengan api besar ya. Tapi kalau teman-teman mau beruntusannya itu tidak terlalu banyak,
gunakan minyak yang sudah cukup panas aja dengan api sedang ya. Nah, kemudian ini harus langsung dibalik-balik seperti ini supaya hasil pastelnya itu mengembang dengan cantik. Lanjut goreng sampai kecoklatan ya. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini sudah matang dan langsung aja aku mau angkat dan juga tiriskan. Tuh hasilnya cantik banget, mengembang dengan sempurna. Lanjut untuk frozen food, di sini aku mau goreng pastelnya cukup setengah matang aja. Jadi cukup menggoreng pastelnya itu sampai pastelnya set aja ya teman-teman. Jadi jangan sampai pastelnya itu berwarna sedikit kecoklatan. Jadi harus pastelnya itu berwarna masih putih supaya tampilannya itu tetap cantik. Kalau sudah dicelup seperti ini langsung dibalik pastelnya ya. Seperti ini ya, supaya mengembangnya bagus teman-teman. Nah, ini digorengnya cukup sampai pastelnya benar-benar set, kemudian langsung diangkat. Nah, menurutku ini sudah cukup ya, jadi ini mau langsung aku angkat. Lanjut goreng lagi sampai semuanya selesai. Resep yang ketiga, ini aku bikin roti goreng dengan isian ayam suwir kecap. Langkah pertama aku mau buat isiannya dulu. Di sini aku sudah siapkan 200 gram filet dada ayam. Filet dada ayam ini mau aku potong-potong ya teman-teman. Ini aku potong kecil-kecil supaya seratnya itu tidak terlalu panjang. Kemudian setelah dipotong-potong, masukkan ke dalam pan lalu beri air secukupnya. Kemudian untuk dada ayamnya mau aku rebus sampai matang. Nah, kalau sudah matang, matikan api, kemudian angkat dan tiriskan. Biarkan hingga ayamnya dingin ya. Kalau ayamnya sudah agak dingin, kemudian ayamnya mau aku suwir-suwir. Nah, ini aku suwir-suwir manual menggunakan tangan aja teman-teman supaya teksturnya itu tidak terlalu halus. Kalau sudah disuwir, ini sisihkan dulu. Langkah selanjutnya aku mau tumis bawangnya. Di sini aku sudah siapkan setengah butir bawang bombay, 3 butir bawang merah dan 3 butir bawang putih yang sudah dicincang kasar. Kemudian tumis ketiga bawang sampai layu dan juga harum. Kalau bawangnya sudah harum atau sudah layu, kemudian masukkan ayam suwir. Selanjutnya tambahkan seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh kaldu ayam bubuk, kemudian 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian untuk sausnya di sini aku pakai saus tiram sebanyak 1 sendok makan. Kemudian tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Yang terakhir tambahkan sedikit air sekitar 50 ml. Kemudian masak ayam sampai matang atau sampai mengering dan bumbunya menyerap ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini sudah matang ya teman-teman. Kemudian sisihkan dulu. Langkah selanjutnya aku mau aktifkan raginya dulu. Di sini aku sudah siapkan 120 ml air hangat kuku. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan, kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Diaduk rata, lalu ini mau aku diamkan sekitar 10 menit sampai raginya berbuih ya. Kalau didiamkan selama 10 menit tidak berbuih berarti raginya sudah tidak aktif dan jangan digunakan ya teman-teman. Nah, ini raginya sudah berbuih. Di wadah lain aku siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, atau teman-teman bisa dimix dengan protein sedang ya. Kemudian tambahkan 1 butir kuning telur. Nah, untuk putih telurnya ini nanti aku akan gunakan untuk celupan. Kemudian masukkan larutan ragi dan juga gula ke dalam tepung terigu. Lalu ini diaduk rata.
Nah, di sini karena agak sulit aku ngaduk menggunakan sendok, jadi aku mau uleni menggunakan tangan ya teman-teman. Ini diaduk sampai tercampur rata aja. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan 2 sendok makan margarin atau sekitar 30 gram. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, lalu uleni sampai kalis elastis. Oh ya teman-teman, tadi aku lupa memasukkan susu bubuk. Jadi ini aku mau masukkan susu bubuk sebanyak 1 sendok makan. Ini tidak perlu ditambahkan air lagi ya. Lanjut diuleni sampai kalis elastis dan permukaan adonan itu menjadi mulus ya. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman. Kemudian adonan mau aku bulatkan dan mau aku proofing selama kurang lebih 1 jam sampai mengembang 2 kali lipat. Jangan lupa ditutup bagian atasnya ya. Setelah didiamkan selama 1 jam, ini adonannya sudah mengembang. Kemudian kempiskan adonan dengan cara ditinju seperti ini. Lalu bulatkan, dan ini mau aku pindahkan ke meja kerja. Setelah itu bagi adonan menjadi 12 bagian sama rata. Kalau teman-teman mau ditimbang juga boleh ditimbang ya, beratnya sekitar 35-37 gram. Kalau sudah dibagi seperti ini, kemudian ambil satu adonan, kemudian cubit-cubit adonan ke bagian bawah atau bulatkan, lalu rounding supaya bentuknya bulat dan bagian atasnya mulus ya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, kalau semuanya sudah di rounding, ambil satu adonan, kemudian pipihkan adonan menggunakan rolling pin. Kalau isiannya mau berada tepat di tengah-tengah, bagian tengahnya itu harus lebih tebal dibanding bagian pinggir-pinggirnya ya teman-teman. Nah, kalau sudah pipih seperti ini, kemudian beri isian secukupnya. Kemudian tutupkan dan bulatkan kembali. Ini bagian bawahnya harus benar-benar rapat dan tertutup ya, supaya pada saat di proofing ini tidak terbuka ya teman-teman. Tuh, ini sudah tertutup dan sudah bulat, kemudian agak sedikit dipipihkan dan ditekan-tekan seperti ini ya. Lakukan lagi hal yang sama, ambil satu adonan, kemudian gilas menggunakan rolling pin. Kemudian beri isian dan bulatkan kembali. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Kalau semua adonan sudah dibentuk seperti ini, langkah selanjutnya siapkan putih telur yang tadi ya teman-teman, dan juga tepung panir secukupnya. Lalu ambil satu adonan, celupkan ke putih telur, kemudian gulingkan di tepung panir. Ini pastikan tepung panirnya menutupi semua permukaan adonan ya. Nah, lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah itu, setelah semuanya diberi tepung panir, kemudian diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, ini rotinya sudah mengembang dan ini sudah siap untuk digoreng ya. Siapkan wajan yang sudah diberi minyak, kemudian goreng roti menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini aku goreng cukup 1 kali balik aja ya teman-teman, supaya tidak banyak menyerap minyak. Ini digoreng cukup sampai sedikit kecoklatan aja ya teman-teman, supaya hasilnya tetap cantik. Jangan terlalu coklat karena menurutku nanti hasilnya kurang cantik ya. Nah, kalau satu bagian sudah sedikit kecoklatan, ini langsung aja dibalik. Kemudian lanjut goreng sampai kedua sisi sedikit kecoklatan.
Nah ini dia rotinya udah mateng dan ini langsung aja diangkat. Tuh kelihatan white ringnya. Dan ini menul-menul banget. Ini ukurannya juga lumayan besar ya. Nah untuk resep keempat ini ada kue tok dengan bentuk buah jeruk. Untuk bahannya di sini aku siapkan 200 ml santan. Aku pakai santan instan yang dicampur dengan air ya. Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu untuk santannya di sini aku mau masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai matang. Kalau sudah mendidih seperti ini, sisihkan dulu ya. Di wadah lain aku siapkan 250 gram tepung ketan putih. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan 125 gram kentang yang sudah dikukus kemudian dihaluskan. Tambahkan juga setengah sendok teh vanili cair. Lalu ini diaduk rata sampai teksturnya berpasir dan kentangnya benar-benar tercampur rata dengan tepung ya. Nah kalau teksturnya sudah berpasir seperti ini, kemudian masukkan santan yang tadi sudah kita buat. Ini dimasukkan santan masih dalam keadaan panas atau hangat ya teman-teman. Diaduk rata, masukkan santannya perlahan-lahan atau secara bertahap. Karena kalau semuanya ini dikhawatirkan adonannya nanti terlalu lembek ya. Nah ini aku nggak masukkan semua dulu ya teman-teman. Ini diaduk rata terus. Nah, karena di sini sudah cukup menurutku untuk teksturnya, di sini masih ada sedikit sisa santan sekitar 50 ml ya. Nah, kemudian untuk adonannya aku mau beri pewarna makanan warna orange secukupnya aja. Kemudian aduk rata. Kalau warnanya sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya ini mau aku bentuk ya teman-teman. Nah untuk isiannya di sini aku sudah siapkan isian kacang hijau yang sudah aku bulat-bulatkan sebanyak 17 pieces. Untuk resep isiannya nanti linknya aku cantumkan ya teman-teman. Kemudian di sini juga aku siapkan daun pisang yang sudah dipotong-potong dan dioles dengan minyak. Kemudian untuk adonannya aku mau timbang masing-masing seberat 35 gram. Kemudian ini dibentuk seperti ini ya. Lalu masukkan isian kacang hijaunya. Nah kalau sudah masuk seperti ini kemudian tutup lalu bulatkan. Kemudian kalau sudah dibentuk seperti ini, bagian bawahnya dialasi dengan daun yang sudah dipotong dan diolesi dengan minyak ya, supaya pada saat dikukus nanti tidak lengket. Untuk satu resep ini menghasilkan 17 pieces dengan berat adonan kulit 35 gram ya teman-teman. Kalau teman-teman mau bentuk buah yang lain itu juga bisa banget, itu sesuai kreasi teman-teman aja ya. Nah ini semuanya sudah dibentuk dan aku langsung tata di dandang ya teman-teman. Kemudian di sini aku sudah siapkan cengkeh yang butirannya itu bagian bulat-bulatnya itu sudah aku buang. Ini cengkehnya sudah aku cuci ya teman-teman. Nah langsung aja cengkehnya mau aku tusukkan di bagian tengah-tengah seperti ini supaya lebih menyerupai buah jeruk. Kemudian setelah semuanya dibentuk, kuenya mau aku kukus di kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan. Di sini aku menggunakan klakat seperti ini, jadi bagian tutupnya itu tidak perlu menggunakan serbet ya. Kalau teman-teman menggunakan kukusan yang biasa, bagian atasnya atau tutupnya wajib menggunakan serbet supaya tidak ada air yang menetes ke bagian kuenya ya. Kemudian kukus kue selama 20 menit. Nah, setiap 3 menit sekali buka tutup kukusan, lalu tutup lagi. Jadi setiap 3 menit kukusannya dibuka kemudian ditutup lagi. Tujuannya supaya kuenya tidak melebar dan bentuknya tetap cantik ya. Kalau sudah dikukus selama 20 menit, nah ini kuenya udah matang. Kemudian buka kukusan,
Lalu di sini kuenya mau aku olesi menggunakan minyak sayur atau minyak goreng. Tujuannya supaya kuenya itu lebih lembab dan hasilnya itu jadi lebih mengkilap ya teman-teman. Jadi pada saat dingin ini kuenya tidak akan keras. Nah, kalau semuanya sudah dioles menggunakan minyak, kemudian angkat kue, kemudian tiriskan dan siap untuk dihidangkan. Selanjutnya setelah kue dikeluarkan dari kukusan, ini mau aku beri hiasan dengan daun seperti ini. Boleh menggunakan daun jeruk, tapi ukurannya menyesuaikan sesuai ukuran kuenya ya teman-teman. Jadi daunnya supaya tidak terlalu besar bisa digunting terlebih dahulu ya. Nah, ini daunnya ditusukkan aja langsung di bagian atas kuenya seperti ini ya, di bagian batang cengkehnya ya teman-teman, supaya kuenya itu lebih cantik dan lebih menarik. Nah, ini dia hasilnya, kueku atau kue tok isi kacang hijau dengan bentuk buah jeruk. Ini beneran cantik dan menarik banget kalau untuk dijual atau buat isian snack box. Ini juga cocok banget kalau untuk sajian pada saat ada acara ya. Nah, resep yang kelima ini kue yang viral di Thailand ya, cotton steam cake. Ini cantik banget. Langkah pertama, siapkan wadah, kemudian tambahkan 2 butir telur. Gunakan telur yang segar dan ukurannya agak besar ya. Kemudian tambahkan 165 gram gula pasir. Menurut aku ini manisnya sudah pas banget ya. Lalu tambahkan 1 sendok teh penuh emulsifier. Di sini aku pakai SP. Gunakan yang kualitasnya bagus supaya hasil bolunya mengembang sempurna ya. Kemudian tambahkan 200 gram tepung terigu protein rendah. Lalu tambahkan 125 ml susu cair. Aku gunakan susu cair full cream. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Aku pakai vanili susu ya teman-teman. Kemudian ini di mixer dengan speed yang paling rendah dulu supaya terigunya tidak berterbangan ya. Nah, ini di mixer sampai terigunya tercampur merata. Kalau udah tercampur merata seperti ini, naikkan speed mixer ke speed yang paling tinggi, lalu mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai teksturnya putih, kental, dan berjejak. Aku mixer selama kurang lebih sekitar 7 menit ya. Nah, kalau teksturnya sudah seperti ini, kemudian matikan mixer. Nah, di sini aku mau aduk sebentar menggunakan spatula ya. Ini hasil adonannya cakep banget ya teman-teman. Tuh, putih mengkilap dan ini kental, memang teksturnya agak kental ya. Nah, kemudian adonannya ini mau aku beri pewarna, aku bagi menjadi beberapa bagian. Nah, ini sudah aku beri pewarna pink, orange, dan juga biru dan warna putih. Dan ini aku buat yang diberi wijen hitam ya teman-teman. Nah, di sini aku sudah siapkan cetakan bolu kukus ukuran diameter atas 6 cm dan tinggi 3 cm. Gunakan paper cup yang seukuran ya supaya hasilnya lebih bagus. Dan aku mau bikin yang warna orange terlebih dahulu. Ini dimasukkan adonannya sampai hampir penuh ya teman-teman. Kemudian di sini aku tutup menggunakan adonan yang berwarna putih. Tips dari aku, lubangi plastiknya itu jangan terlalu besar ya supaya yang berwarna putihnya itu tidak terlalu tebal. Jadi hasilnya itu cakep ya. Nah, kalau adonan putih sudah menutupi bagian adonan yang berwarna orange, kemudian supaya hasil bolunya mekar 4, di sini aku sediakan perasan jeruk lemon, kemudian sediakan tusuk gigi atau tusuk sate, celupkan ke air jeruk lemon, kemudian buat motif huruf plus ya teman-teman seperti ini. Nah, kemudian untuk mempercantik di sini aku buat motif seperti buah di atasnya. Nah, usahakan di sini sampai benar-benar penuh adonannya ya teman-teman. Nah, untuk motif daunnya di sini aku gunakan pewarna hijau, jadi cukup dilukis seperti ini aja udah cantik banget.
Nah, ini udah jadi ya. Nah, lakukan lagi, ambil cetakan, kemudian aku mau bikin yang berwarna pink. Nah, ini aku sarankan memasukkan adonannya seperti ini, cukup di tengah, kemudian pada saat mau penuh itu bagian pinggirnya diisi ya teman-teman. Kemudian tutup lagi dengan adonan yang berwarna putih. Lalu beri perasan air jeruk lemon kembali supaya bolunya itu mekar 4 ya. Kemudian beri motif di atasnya. Untuk warna itu sesuai selera teman-teman aja, mau warna apa aja ya. Nah, ini sudah selesai, lakukan sampai semuanya selesai. Nah, yang terakhir di sini aku mau bikin motif buah naga putih ya teman-teman. Jadi untuk bijinya itu aku menggunakan biji wijen hitam ya. Nah, ini polos aja bagian atasnya. Nah, setelah selesai ini mau aku kukus di kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan. Kalau teman-teman pakai kukusan biasa, jangan lupa dialasi dengan kain bersih bagian tutupnya ya. Nah, ini masukkan semua cake-nya ke dalam kukusan. Lalu ini mau aku kukus selama 15 menit menggunakan api yang paling besar. Nah, setelah 15 menit dikukus, ini dia hasilnya, cantik banget. Beneran deh, ini kompak banget, mekarnya itu 4 dan gak ngerusak motifnya sama sekali ya teman-teman. Tuh, cantik banget. Ini langsung aja mau aku keluarkan semuanya dari kukusan dan kukus lagi yang belum terkukus ya. Tuh, ini mau aku keluarkan dari cetakan dan bagian bawahnya itu tidak menciut sama sekali. Dan ini enggak kempes sama sekali walaupun sudah dikeluarkan dari kukusan ya. Untuk satu resep ini menghasilkan 19 biji bolu kukus. Tuh, ini dia hasilnya, beneran cantik dan cute banget warnanya. Ini cocok banget buat suguhan pada saat ada acara. Dan resep yang terakhir ini aku buat dadar gulung mawar. Langkah pertama, siapkan pan, kemudian tambahkan 100 ml air putih, lalu tambahkan 150 gram gula pasir, kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan, 1 saset vanili bubuk, bisa juga menggunakan vanili cair ya, 1/4 sendok teh garam, kemudian ini dimasak dengan api kecil sampai gulanya larut dan mendidih. Setelah mendidih dan gulanya larut, kemudian masukkan 300 gram kelapa parut. Gunakan kelapa yang setengah tua ya. Dan kulit arinya itu dikerok supaya hasil kelapanya itu lebih putih. Kemudian masak dengan api kecil sampai airnya menyusut. Nah, kalau sudah agak kering seperti ini matikan api dan biarkan hingga dingin. Nah, kalau unti kelapanya sudah dingin, kemudian ini mau aku bulat-bulatkan sekitar 18-20 gram ya. Dibulat-bulatkan seperti ini, lakukan sampai semuanya selesai. Kalau unti kelapanya sudah dibulatkan semua, kemudian ini disisihkan dulu. Lanjut di sini aku mau bikin untuk kulit dadar gulungnya. Di sini aku siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu 1 saset vanili bubuk. Kemudian ini diaduk rata dulu. Lalu tambahkan 600 ml air putih, kemudian ini diaduk rata. Masukkan airnya perlahan-lahan ya, sedikit demi sedikit sambil diaduk terus supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, kalau tepungnya sudah benar-benar tercampur merata dan sudah tidak ada tepung yang bergerindil, kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng, aduk rata kembali.
Kemudian masukkan sisa airnya sambil terus diaduk sampai rata ya. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, karena ini sudah benar-benar tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil, ini nggak perlu aku saring ya. Kemudian ambil 2 sendok sayur adonan dalam satu mangkok, lalu tambahkan pewarna hijau. Aku pakai sekitar 3 tetes ya teman-teman, ini untuk daunnya. Kemudian untuk adonan yang satunya, di sini aku menggunakan pewarna merah tua atau merah cabai. Ini diberi pewarna sampai warnanya merah ya teman-teman. Kalau adonannya sudah siap, ini mau langsung aku cetak. Di sini aku sudah panaskan teflon ukuran 22 cm dengan diameter bawah 20 cm. Nah, ini aku beri olesan minyak goreng di tisu ya teman-teman. Kemudian masukkan 1 sendok sayur adonan kulit, lalu diputar ke dalam teflon. Kalau bagian pinggir adonan kulitnya sudah mengering, ini langsung aja diangkat ya. Lakukan sampai semuanya selesai. Selanjutnya ini mau aku bentuk, ambil 1 lembar kulit dadar gulung, kemudian taruh unti kelapa di tengahnya. Lalu di sini aku mau potong kulit dadar gulungnya menjadi 6 bagian ya teman-teman. Ini menggunakan pisau aja. Nah, kalau kulitnya sudah dipotong menjadi 6 bagian seperti ini, kemudian satu sisi adonan dilipat menjadi 2, kemudian dilipat menutupi unti kelapanya seperti ini ya. Nah, lakukan seperti di video ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian aku mau taruh di mika puding pie seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lebih rapi lagi melipatnya. Nah, ini dia hasilnya. Lakukan lagi hal yang sama sampai semuanya selesai. Kalau semuanya sudah selesai dibentuk seperti ini, selanjutnya aku mau buat untuk daunnya. Di sini aku sudah siapkan kulit dadar gulung yang berwarna hijau, kemudian potong membentuk segitiga kecil seperti ini ya teman-teman. Lalu selipkan warna hijaunya di antara dadar gulung seperti ini. Untuk satu dadar gulung aku menggunakan 3 buah daun ya. Nah, lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya dadar gulung bentuk mawar. Untuk satu resep ini menghasilkan 19 pieces ya teman-teman. Nah, ini yang dipajang kebetulan 18 pieces, untuk satunya itu masih ada ya. Nah, ini enak banget, manisnya pas walaupun tanpa telur dan tanpa santan, tapi ini kulitnya itu lembut banget ya teman-teman, dan ini nggak mudah basi. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan resep terbaru dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.